Akan firman-Mu ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan, pertolongan, dan kuasa Tuhan. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Paskah. Ya, saudara, sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita teriakan sama-sama ya. Haleluya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Yes, gitu ya. 2 kali ya, atau 3 kali kan? 3 kali ya. 1, 2, 3. Haleluya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Yes. Haleluya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Yes. Haleluya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Yes. Puji Tuhan ya, karena Kristus sudah bangkit, kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang paling menakutkan bagi manusia itu kematian ya. Melalui survei itu kematian dibanding dengan yang lain-lain, kesengsaraan, penderitaan, sakit penyakit ya, lebih menakutkan kematian ya. Karena dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, tidak pernah ada orang mampu mengatasi kematian ya. Kalau sudah mati ya sudah mati, belum pernah ada yang mampu bangkit hidup lagi ya, belum pernah. Hanya satu-satunya Yesus Kristus yang sudah bangkit mengalahkan maut. Makanya dikatakan yang sulung yang pertama bangkit, karena tidak ada pribadi lain selain Tuhan Yesus yang menang menghadapi kematian ya, mengatasi kematian dan maut yang mengerikan. Firman Tuhan pagi ini diberi judul tidak sama lagi ya, tidak sama lagi. Saudara, kalau punya Alkitab silahkan dibuka, kita akan membaca banyak ayat ya, banyak ayat. Jadi kebetulan bagi yang suka firman Tuhan, nah baca firman. Kebetulan juga bagi yang nggak suka baca firman Tuhan, nah mau nggak mau sekarang baca ya. Mari kita membaca Markus 16 1-16, firman Tuhan yang mendasari ini. Saudara, ketika saya membacakan, saudara bisa sama-sama memperhatikannya sambil direnungkan ya, diresapi gitu, supaya saudara tahu jalan ceritanya ya. Markus 16 ayat 1-16, demikian firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka.
Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia orang yang bukan hanya mendengar, mengerti, tetapi yang melakukan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, saya dikasih Tuhan, mengertikah Bapak Ibu nats yang tadi kita baca? Pertama, Tuhan Yesus bangkit menampakkan diri kepada siapa? Maria Magdalena, ya. Kemudian saya ringkas sedikit ya, saya ceritakan. Maria Magdalena dan Maria yang lain itu, ya, pagi-pagi benar, ya, datang ke kubur. Sambil di jalan tuh mereka berpikir, siapa nanti yang akan gulingkan batu itu, ya, menyingkirkan batu tutup kubur itu. Karena kubur zaman dulu itu, khususnya di Israel itu kayak gua, ya. Jadi ada ruangan, sesudah jenazah dimasukkan ke dalam baru ditutup batu, ya. Nah kemudian batunya besar, saudara, bayangkan aja pintu, ya. Nah kalau ada batu yang bisa nutup pintu berarti besar sekali, ya. Bisa diangkat 1-2 orang? Nggak bisa, ya. Jadi mereka tuh berpikir siapa ya yang akan menggulingkan batu itu, karena mereka mau masuk, mau memberi rempah-rempah, meminyaki Tuhan Yesus, jenazahnya. Tetapi mereka terkejut, ya, karena rupanya batu yang memang besar itu sudah terguling. Kemudian ada seorang muda, ya, yaitu ditafsirkan sebagai malaikat yang memberitahukan. Karena di Injil-Injil lain, ini kan kita baca Markus, di Injil-Injil lain memang ada malaikat disebutkan yang menjumpai perempuan-perempuan ini, memberitahukan, kamu mencari Yesus dari Nazaret itu, dia tidak ada di sini, dia telah bangkit, ya. Beritahukan kepada murid-muridnya, ya, karena dia akan pergi ke Galilea seperti yang dikatakannya, ya. Kemudian perempuan-perempuan ini terkejut, saudara, ditimpa oleh dahsyat dan takutnya. Mereka lari cari murid-muridnya, kasih tahu dia sudah bangkit, puji Tuhan, seperti yang dia katakan. Tetapi murid-muridnya nggak percaya, saudara. Kalau di Injil Lukas saudara baca, Tuhan Yesus menampakkan diri juga kepada 2 orang yang sedang jalan keluar kota ke Emmaus,
dan di tengah jalan ketemu Tuhan Yesus, tapi mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tanya-tanya, ada apa sih, kamu lagi ngobrolin apa? Ini saya terjemahkan sehari-hari ya. Jadi dua murid ini bilang, waduh, masa engkau tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini? Seluruh Yerusalem tuh tahu katanya bahwa yang namanya Yesus disalibkan itu ya. Akhirnya ngomong-ngomong sambil jalan, Tuhan Yesus menjelaskan ya kepada mereka. Karena murid-muridnya yang dua orang itu mengeluh, tadinya itu kami harapkan menjadi raja kami ya, menjadi raja Israel, tetapi ya mati katanya. Akhirnya Tuhan Yesus jelaskan, dari mulai kitab perjanjian lama, dari mulai Musa yang sudah menubuatkan sampai ke nabi-nabi yang lain, diceritakan tentang kitab suci. Bukan, tidakkah kamu baca bahwa Mesias harus menderita dahulu baru memasuki kemuliaannya? Akhirnya mereka mulai tercelik, saudara, karena di situ dikatakan Tuhan Yesus membuka pikirannya ya. Tuhan Yesus buka pikirannya. Saya tertarik ketika baca ayat itu. Saudara, kalau saudara sulit mengerti firman Tuhan, tapi saudara punya kerinduan ya, berdoa saudara, berdoa. Itu yang seringkali saya berdoa waktu saya masih kuliah ya. Tuhan tolong beri penerangan hati atau buka pikiran saya supaya saya mengerti firman Tuhan ya. Ya, saya percaya Tuhan turut bekerja. Buka pengertian kita, pikiran kita, sehingga kalau baca itu seperti celing gitu, ngerti ya. Oh, ini yang dimaksud. Oh, ini yang dimaksud firman Tuhan. Sama seperti dua orang murid tadi. Tuhan Yesus buka pikirannya jadi mengerti. Oh, seperti itu. Akhirnya yang dua itu balik ya, kembali ke Yerusalem, ketemu murid-murid yang 11 orang itu. Kenapa 11? Karena Yudas sudah tidak ada ya, yang mengkhianati dia. Jadi kembali ke yang 11 itu, kasih tahu saudara. Di situ ada keterangan tadi kita baca, kepada dua orang ini mereka pun nggak percaya saudara ya. Waktu Maria menceritakan Tuhan Yesus bangkit, murid-murid juga nggak percaya. Mereka berduka, lagi berkabung saudara. Dikatakan di ayat 10 ya. Ayat 10 dikatakan begini. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Berkabung dan menangis saudara ya. Saudara, peristiwa kebangkitan Tuhan ini ya selalu menjadi kontroversi dari zaman dulu sampai sekarang saudara ya. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus merupakan peristiwa terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia ya. Next, coba ke poin yang peristiwa itu ya. Nah, kenapa saya katakan seperti ini saudara? Karena sepanjang sejarah kehidupan manusia, udah saya katakan tadi, belum ada yang mampu mengatasi kematian. Semua sudah mati dan tidak bangkit ya. Coba cari pribadi mana, orang mana yang berkuasa, yang hebat, mau raja, mau pangeran, mau siapapun yang sudah mati bangkit, coba siapa ya? Bukan yang mati suri baru berapa jam gitu hidup lagi, bukan yang begitu saudara. Karena yang begitu ada banyak, beberapa ya yang katanya mati suri udah 8 jam hidup lagi. Yang begitu itu mah bisa dijelaskan secara medis, tetapi yang jelas nanti mati lagi saudara ya. Nanti mati lagi dikubur ya sudah. Tapi kalau yang sudah dikubur ya, sudah berhari-hari terus bangkit menampakkan diri ya, itu belum pernah ada ya, hanya Yesus Kristus. Tetapi yaitu ada yang percaya dan ada yang tidak ya, menjadi kontroversi
sepanjang kehidupan manusia dari dulu sampai sekarang, ya. Saudara mau ke kelompok yang mana? Yang percaya atau yang tidak percaya? Ya. Karena saya dan saudara sama-sama belum pernah lihat toh? Belum pernah lihat. Kalau murid-murid yang pada waktu itu sudah lihat, ya, sudah lihat. Pengakuan orang percaya bahwa Kristus telah bangkit mengundang kontroversi dari berbagai kalangan, baik pada masa ini. Next. Nah, pengakuan orang percaya bahwa Kristus telah bangkit mengundang kontroversi dari berbagai kalangan, baik pada masa ini maupun pada masa lalu maupun masa itu, ya, waktu zaman Tuhan Yesus dan murid-murid sampai masa kini, ya. Saudara, saya akan memberitahukan fakta Alkitab, ya. Karena ada banyak orang nggak percaya, ya. Katanya mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Katanya itu murid-muridnya berhalusinasi. Tuhan Yesus tidak bangkit. Murid-muridnya aja membayangkan dia bangkit, ya, lagi berhalusinasi. Ada yang berpendapat begitu, saudara. Ada yang berpendapat perempuan-perempuan itu juga salah lihat, ya. Jadi masih gelap, pagi-pagi benar itu sebetulnya mereka datang ke tempat yang salah, katanya seperti itu. Banyak lagi pendapat, ya, pendapat. Tetapi apa kata Alkitab, ya? Di Matius 27 ayat 62, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, imam-imam, ya, imam-imam datang ke Pontius Pilatus dan mengatakan begini, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Ingat, saudara, memeterai kubur itu dan menjaganya. Sebelumnya terus, tadi jangan dipindah dulu. Nah itu, ya, ayat 66, perhatikan, saudara. Maka pergilah mereka. Jadi Pontius Pilatus itu kasih penjaga-penjaga untuk membantu imam-imam menjaga kubur itu, ya. Jadi kuburan itu dijaga, saudara, ya, dimeterai. Bahkan kalau dimeterai itu zaman sekarang disegel, ya, nggak ada yang bisa buka, ya. Kalau yang buka berarti melanggar aturan pemerintah. Dimeterai kubur itu dan menjaganya. Next. Matius 28 disambung tadi 27, 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu, perempuan tadi, ya, di Markus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4, saudara, perhatikan. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Saudara, ada penjaga, ya, di situ ada penjaga, saudara, ya. Ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, perempuan-perempuan ini waktu lari
mau menemui murid-murid yang lain. Nah, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu, yang dari penjaga-penjaga yang dikubur itu, ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Ya, jadi mungkin serdadu-serdadu itu tuh cerita, wah gawat Tuan, ini terjadi tadi luar biasa peristiwa yang mengejutkan, ya, batu terguling, ya, ada gempa yang dahsyat, batu terguling, kami semua ketakutan, ya, dan kubur kosong, dicari-cari nggak ada mayat Tuhan Yesus. Jadi mereka cerita seperti itu. Ayat 12, sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ya, saudara percaya yang mana, saudara? Ya, ada orang mengatakan, ya itu kan kata Alkitab. Alkitab punya orang Kristen, ya pastilah katakan sudah bangkit. Itu kan kata Alkitab, ya. Saya kan nggak percaya Alkitab. Nah, bisa seperti itu. Tetapi kalau mau dipikir, ya, mau direnungkan lebih mendalam, ya, kenapa mereka sudah menjaga kuburan di Meterei, ya, tetapi mereka tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit. Buktikan dong Tuhan Yesus tidak bangkit. Sekarang dibalikin, ya. Jangan mereka tanya ke kita, mana Tuhan Yesus bangkit? Memang pernah lihat. Nah, sekarang dibalikin. Buktikan tidak bangkit, coba. Harusnya kan kalau tidak bangkit, dari dulu saya sudah memikirkan, ya. Kalau jenazahnya atau mayatnya ada, udah nggak usah banyak omong, kasih lihat aja, ini mayatnya, mana bangkit, ya. Tetapi yang terjadi, mayatnya tidak diketemukan, kubur kosong. Kemana memangnya, ya? Siapa yang bisa menyembunyikan sedemikian rupa sehingga tidak ada yang tahu seorang pun? Nggak mungkin, ya, nggak mungkin, ya. Apalagi zaman itu zaman pemerintahan Romawi, ya, yang sangat kejam, keras, ya, keras, tidak main-main, ya. Jadi siapa yang berani, ya, dan berhasil menyembunyikan? Nggak ada, saudara. Fakta yang ada, kubur kosong, mayat tidak ada, dicari-cari, ya. Kalau kuburan itu tetap termaterai, ya, sudah tidak usah banyak omong kan, pemerintah atau penguasa-penguasa zaman itu. Bilang aja, lihat aja itu kuburnya. Bangkit, mana bangkit? Itu kuburnya masih termaterai, ya. Kan bisa seperti itu. Tetapi mereka tidak bisa melakukan itu karena fakta mengatakan lain, ya. Next. Ini Philip Yancey, seorang pendeta dan penulis buku juga, mengatakan begini, saudara. Tentu saja sebenarnya ada persepakatan, ya. Tetapi bukan yang digerakkan para murid Yesus, melainkan oleh penguasa yang harus menghadapi fakta yang memalukan, kuburan kosong. Mereka bisa saja menghentikan semua desas-desus liar tentang kebangkitan dengan sekadar menunjuk kuburan yang dimeteraikan atau menunjukkan mayat. Tapi materai dipecahkan dan mayatnya tidak ada. Jadi diperlukan keterangan resmi dari pemerintah tapi palsu, ya, atau resmi dari imam-imam ahli Taurat yang mengatakan tidak bangkit, tetapi itu tidak sesuai kenyataan, ya. Memang harus diberitakan seperti itu. Serdadu-serdadu yang melihat langsung sudah ditutup mulutnya dengan sejumlah besar uang, ya, tadi. Nah, seperti itu yang terjadi. Tetapi
murid-muridnya tidak pernah bisa ditutup mulutnya dengan uang, ya, karena mereka menyaksikan sendiri bagaimana guru mereka bangkit. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, itu fakta saudara, ya, fakta. Jadi sampai sekarang masih kontroversi. Itulah sebabnya seluruh dunia tidak mengikut Tuhan Yesus semua, ya. Ada banyak yang tidak, bahkan, ya. Coba di Palopo ada berapa ratus ribu penduduk. Berapa yang percaya Tuhan Yesus, ya? Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus itu center, ya, pusat dari dasar iman kita, ya. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, ngapain kita percaya, ya? Itu kata Rasul Paulus di 1 Korintus 15. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, kita masih tetap di dalam dosa kita. Kita tidak mengalami kebangkitan bersama Dia. Buat apa iman kita, ya? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, kata Rasul Paulus, sudah, lebih baik kita makan minum, sesudah itu mati, selesai. Tetapi yang benar, ya, 1 Korintus 15 ayat 20, Rasul Paulus mengatakan yang benar, Yesus telah bangkit, ya, ya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Itulah kemenangan Tuhan Yesus, sekaligus kemenangan kita orang-orang yang percaya, saudara. Oleh sebab itu harusnya kita sukacita, ya. Tetapi apa yang dialami murid-murid, saudara, waktu mendengar dari perempuan-perempuan itu, Ia telah bangkit. Mereka nggak percaya, tetapi mereka berduka, saudara, berkabung dan menangis, saudara, menangis. Memang kalau orang ditinggal yang dikasihi itu menangis, ya, sedih. Saya ingat waktu zaman dulu kelas 2 SMA, saudara. Siapa di sini yang kelas 2 SMA? Mami saya tuh memang sudah sakit menderita lama, ya, kanker kandungan. Jadi sudah 1,5 tahun terbaring. Setiap saya pulang sekolah sore, saya lihat, ya, tambah parah, ya, tambah kurus, sampai tulang pipi menonjol, ya, tangan tinggal berbalut kulit gitu, karena nggak bisa makan, ya. Kalau ditanya juga ngomong aja susah. Dia cuman bisa cerita, nggak bisa makan minum, katanya. Dipakai sendok gitu nggak bisa, paling beberapa tetes, ya. Sakit, katanya, sakit begitu aja. Akhirnya satu malam, saudara, saya belum tidur, semua udah tidur, kakak-kakak saya, adik saya, semua tidur. Saya belum tidur. Waktu itu saya belajar, mau ujian, ya. Sampai kira-kira 1:30 malam, karena dari jam 10 saya tengok masih bergerak, ya. Kalau orang kan terbaring, dilihat aja, masih dadanya turun naik, oh masih bernapas. Jam 10, jam 11 saya lihat. Sampai 1:30 malam, subuh, ya, saya lihat kok diam aja, ya, nggak kayak tadi. Terus saya perhatikan, ya, memang sudah tidak ada gerakan, ya, tidak ada napas lagi. Aduh, saya nggak banyak omong, saudara. Saya duduk lemes, nangis saya, nangis sejadi-jadinya, saudara, nangis. Sampai kakak-kakak saya bangun dengar tangisan saya. Kenapa, ada apa, katanya. Langsung mereka ke dekat mami saya, memang sudah nggak ada, saudara, ya, sudah meninggal. Jadi saya yang pertama menyaksikan mami saya dipanggil pulang Tuhan. Sedih, saudara, sedih, ya, sedih. Karena waktu itu membayangkan, sudah berakhir. Saya tidak akan pernah bisa ngomong lagi, dekat lagi, melihat lagi, ya. Jadi sedih. Mungkin murid-murid seperti itu, saudara. Mungkin murid-murid seperti itu, ya. Ya, biasa sama-sama kesana kemari. Tuhan Yesus mengajar, bikin mujizat. Sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi mereka berkabung dan menangis, saudara. Ya, menangis, saudara.
Coba kalau menurut saudara ya, saya mau tanya ini. Kalau menurut saudara harusnya berkabung atau tidak? Menangis atau tidak? Terjadi kontroversi di ruangan ini. Ya. Ada yang setuju nangis, ada yang enggak. Ya. Saudara, kematian Tuhan Yesus, next. Kematian Tuhan Yesus membuat murid-muridnya berduka dan menangis. Ayat bacaan kita Markus 16 ayat 10-nya mengatakan, lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, murid-muridnya ya. Dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis, saudara. Ya, berkabung dan menangis. Pertanyaannya, saudara, apakah Tuhan Yesus senang ditangisi oleh murid-muridnya? Coba menurut saudara senang nggak Tuhan Yesus? Halo? Siapa yang setuju setengah angkat tangan? Tuhan Yesus senang nggak ditangisi murid-muridnya? Tuhan Yesus tidak suka? Angkat tangan? Nggak ada juga ya. Pak Philip ya. Yang tadi Philip Yance, ini Philip. Tuhan Yesus tidak senang, kata Pak Philip, ditangisi ya. Apakah Tuhan Yesus memuji murid-muridnya yang berkabung karena kematiannya? Saudara, ternyata di dalam ayat 14 dikatakan begini ya. Next. Nah, itu ya. Tuhan Yesus mencela murid-muridnya, saudara. Ya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, ya. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Saudara, Tuhan Yesus mencela ya, mencela. Bukannya memuji, mencela ya. Kenapa nggak percaya ya? Kenapa nggak percaya? Dan kenapa berduka ya? Nah, itu memang tidak disebutkan ya, tetapi saya memikirkannya karena Tuhan Yesus tuh melihat ketidakpercayaan dan kedegilan, kekerasan hati ya, atau kedegilan tuh apa ya? Kedegilan itu kebebalan ya, artinya udah dibilangin tetap nggak percaya. Nah, itu kedegilan ya, ketidakpercayaan. Saudara, bukankah kita sering seperti itu ya? Firman Tuhan bilang begini, bilang begitu, khotbah terus sepanjang minggu, sepanjang tahun ya, tetapi tidak mengubah hidup kita ya, tidak mengubahkan hidup kita, tidak ada perubahan-perubahan yang berarti. Kenapa, saudara? Mungkin kita ragu ngapain ikut firman Tuhan ya, atau tidak percaya ya. Saudara, saya nggak mengerti begini ya, murid-murid Tuhan Yesus itu sudah makan, minum, tidur kemana-mana bareng sama Tuhan Yesus ya, mendengar ajarannya. Tuhan Yesus ngajarin, bahkan kalau ke orang banyak dengan kepada muridnya itu Tuhan Yesus sering mengajar secara khusus ya, memberikan penjelasan lebih detail ya. Tetapi kenapa mereka tidak percaya, saudara? Kenapa mereka tidak percaya kepada guru mereka, Tuhan mereka ya? Saudara, fakta Alkitab mengatakan begini, saudara. Tuhan Yesus itu sudah Tuhan Yesus sudah lebih dahulu memberitahukan tentang penderitaan dan kematiannya kepada murid-muridnya. Nah, ini kita baca ya. Kita baca, saudara. Matius 16 ayat 21. Kalau dibuka ayatnya, Matius 16 ayat 21, Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya.
Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara, kalau saudara baca Matius 16 ini ya, itu Tuhan Yesus itu menanya ke murid-murid sebelumnya ya, ayat-ayat sebelumnya. Kita tadi baca Matius 16 ayat 21. Ayat-ayat sebelumnya itu Tuhan Yesus nanya ke murid-muridnya begini, kalau menurut kamu siapa sih saya ini? Aku ini siapa menurutmu? Ya. Ada orang bilang, murid-muridnya berkomentar, ada orang bilang Yohanes Pembaptis. Terus satu lagi ngomong, ada yang bilang Elia, ya, Nabi Elia. Ada yang bilang Yeremia. Terus Tuhan Yesus, kalau menurut kalian, ya, siapa aku ini? Langsung Petrus berdiri, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, langsung Tuhan Yesus bilang, Simon, betul sekali. Maksudnya itu bukan pernyataanmu, tetapi Bapa yang memberitahukan itu, ya. Baru ngaku begitu, saudara, ya, Petrus. Kemudian baru ayat 21 Tuhan Yesus memberitahukan bahwa aku Mesias itu akan mati, ya. Tadi ayat tadi buka lagi, langsung Matius 17 saja. Yang tadi kan pemberitahuan pertama, Matius 17 ayat 22 dan 23. Tadi pemberitahuan pertama bahwa anak manusia akan ke Yerusalem dan di sana ditangkap, dibunuh, disiksa, ya, disalibkan. Kemudian pemberitahuan kedua di Matius 17. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Kemudian yang berikut pasal 20 ayat 17-19. Matius 20, 17. Ketika Yesus sedang pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. 18. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Yang terakhir di ayat 27, Matius 26. Matius 26 ayat 1 dan 2. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkata ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Dikasih tahu loh, ya. Jadi berulang kali, saudara, berulang kali, sampai 4 kali Tuhan Yesus sebelum ke Yerusalem kasih tahu, sampai ke Yerusalem kasih tahu, terus kasih tahu, 2 hari lagi menjelang Paskah kasih tahu lagi, anak manusia akan disalibkan. Betul-betul terjadi, saudara, betul-betul terjadi. Tuhan Yesus disalibkan. Kemarin saya khotbah tentang penyalipan. Mengapa ada peristiwa penyalipan? Ya, mengapa di zaman Romawi semua sudah dinubuatkan, ya, di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus akan ditinggikan di antara 2 penjahat. Saudara, murid-murid tuh udah berkali-kali dengar, saudara, ya. Tetapi ketika terjadi disalibkan, kenapa terkejut, saudara? Ya, kenapa terkejut? Karena mungkin selama ini yang didengar itu seperti ngawang-ngawang, ya. Ngawang-ngawang itu entah ngerti atau enggak lah, pokoknya mah gurunya bilang begitu. Yang heran, saudara, ya, yang heran. Tadi kan udah dibaca, imam-imam kepala yang menghadap ke Pontius Pilatus ngomong apa coba? Tuhan, kami ingat si penyesat itu pernah bilang semasa hidupnya, musuh-musuhnya aja ingat tuh, pernah bilang nanti kalau mati pada hari ketiga akan bangkit, katanya. Jadi harus dijaga itu, ya. Nanti jangan-jangan, nah, musuh-musuhnya aja ingat, saudara. Masa murid-muridnya nggak ingat, ya? Jadi ketika terjadi peristiwa itu tuh, ya, mereka
sedih, menangis, ya, menangis. Harusnya kalau yang percaya itu ya, kalau yang betul-betul ya menjadikan Yesus itu, mempercayai Yesus itu sungguh-sungguh Mesias, harusnya ya benar terjadi yang dulu diomongin, benar terjadi ini. Nah, ditunggu dah waktu peristiwa penyaliban, dikubur, harusnya ditunggu tuh, hari ketiga akan bangkit. Guru sudah bilang, Tuhan sudah bilang hari ketiga akan bangkit. Harusnya ditunggu malah ya, pengen lihat lagi nih, jadi kenyataan nggak omongannya, jadi kenyataan. Harusnya begitu kan. Mereka sudah melihat mujizat-mujizat, saudara ya, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang kusta disembuhkan, yang bisu bercakap, dan yang mati dibangkitkan, saudara. Bahkan Lazarus sudah 4 hari mulai bau busuk, bangkit, saudara. Mereka lihat, saudara. Tetapi ketika Tuhan Yesus sendiri mati, padahal sudah diberitahu nanti hari ketiga bangkit, nggak percaya, saudara. Nggak percaya, ya. Itulah kedegilan, saudara. Maka Tuhan Yesus itu kalau mau dibilangnya, dia kesal, ya, kesal, kaku hati. Kenapa, ya, bisa degil, ya, bebal, tidak percaya, ya. Maka Tuhan Yesus mencela mereka, ya. Tetapi tidak selamanya, saudara, tidak selamanya murid-murid tidak percaya. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, menunjukkan bukti-bukti bahwa dia bangkit, ya, bukan hanya menampakkan diri, dia perlihatkan, lihat bekas paku ini, ya. Coba kita baca di dalam Yohanes 20. Next. Yohanes 20 ayat 19-20 bilang begini, saudara. Tadi Markus, ya. Hanya Yohanes yang memberikan penjelasan ini. Ketika hari sudah malam, ya, pada hari pertama minggu itu, artinya pada hari kebangkitan itu, ya. Karena hari pertama minggu itu waktu subuh-subuh perempuan-perempuan tadi ke kubur. Jadi malamnya murid-murid itu berkumpul di satu tempat, pintu-pintu terkunci. Karena apa? Mereka takut, saudara, ya. Takut karena kalau orang mengenal mereka pengikut Tuhan Yesus, bisa dilaporkan, ditangkap dan dipenjarakan, atau dianiaya atau dibunuh. Kalau zaman dulu, saudara, percaya Tuhan Yesus itu resikonya besar. Enggak seperti zaman sekarang, ya. Percaya Tuhan Yesus mau kapan saja, mau ibadah bebas, saudara. Walaupun orang nggak memakai semua kesempatan itu dengan baik. Zaman dulu percaya Tuhan Yesus takut, saudara, takut, terutama sama pemerintah, karena bisa ditangkap, dieksekusi, ya. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, ya. Waktu semua tertutup rapat di ruangan itu, datanglah Tuhan Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Shalom Malahi, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Tadi berkabung menangis. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan, ya. Duka cita ganti dengan sukacita, ya. Markus 16 ayat 8. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Terbukti, saudara. Saudara duduk di sini karena sudah dengar berita itu. Kalau tidak, sudah tidak duduk di sini. Saya juga tidak berdiri di mimbar ini. Karena ada berita yang kudus yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Kemudian ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Penutupnya, saudara, duka cita berganti sukacita. Kebangkitan Tuhan Yesus menjadikan murid-murid percaya sungguh-sungguh. Satu, ya, tadinya nggak percaya, degil, jadi percaya sungguh-sungguh.
Kebangkitan Tuhan Yesus mengubah duka cita menjadi sukacita. Yohanes 20:20 tadi ya. Saudara, harusnya kita juga seperti itu ya. Tuhan Yesus sudah bangkit, itu sukacita yang penuh ya. Orang Kristen tuh tidak ada duka cita ya, sukacita. Kalau susah apa gimana Pak? Sukacita. Kenapa Alkitab mengatakan bersukacitalah senantiasa? Artinya tidak ada duka cita. Ditinggal mati gimana Pak? Sama orang yang dikasihi, ya sedih sedikit, udahlah, nggak usah berlarut-larut saudara ya, nggak usah kayak saya dulu nangis sejadi-jadinya ya, berhari-hari, nggak usah ya. Dulu saya belum mengerti, kalau saya sudah mengerti, puji Tuhan, Tuhan sudah melepaskan mami saya dari penderitaan ya, puji Tuhan ya. Sukacita yang ada di dalam hidup orang percaya karena Tuhan Yesus sudah bangkit sudah, yang hari ini kita rayakan ya. Kebangkitan Tuhan Yesus yang ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus membuat murid-muridnya berani bersaksi. Tadi apa? Takut saudara, pintu-pintu jendela ditutup, takut. Tetapi sesudah Tuhan Yesus bangkit hidup, murid-muridnya berani saudara. Kalau saudara baca Kisah Rasul ya, nanti di rumah baca Kisah Rasul, mati pun siap mereka, di penjara dianiaya siap bagi Tuhan Yesus, karena mereka tidak tahan kalau tidak menyaksikan dia hidup, dia hidup. Imam-imam, orang-orang Yahudi mengatakan mati, mati, tidak hidup. Mereka mengatakan dia hidup dan berkuasa ya. Resikonya dianiaya, bahkan sampai dibunuh. Tetapi murid-murid tidak bisa menyembunyikan kesaksian mereka ya. Yang keempat, kebangkitan Tuhan Yesus membuat murid-muridnya tidak sama lagi. Saudara, ketika saudara percaya Tuhan Yesus dan mendengar bahwa Tuhan Yesus dia satu-satunya yang bangkit mengalahkan maut, mengalahkan kematian, apa respon saudara? Saudara menjadi orang Kristen, pengikut Yesus ya, saudara harusnya bangga, sukacita, bangga, dan mengalami kemenangan demi kemenangan ya di dalam hidup ini. Bukan terpuruk, sedih ya. Semangat bersaksi. Ceritakan kepada siapapun ya, jangan pilih-pilih orang. Ceritakan, karena semua orang memerlukan keselamatan yang dari Tuhan. Bersaksi, saudara. Saksikan. Tuhan Yesus yang saya percayai, dia sudah mati, disalibkan, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga. Tidak ada yang seperti dia, tidak sama lagi ya. Saya pun pengikutnya tidak sama lagi. Sebelum saya percaya Tuhan Yesus, saya lemah, saya penakut, saya pemurung ya. Tetapi ketika saya percaya Tuhan Yesus, ada sukacita yang tidak tergantikan oleh apapun ya. Jangan saudara sukacitanya kalau dompet tebal ya, lagi banyak uang, bisnis untung, sukacita. Wih, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau lagi rugi, harusnya sukacita terus. Kenapa? Tuhan sudah bangkit. Tuhan sudah bangkit, memberikan saya pengharapan, ya, pengharapan kekal, ya. Ayat terakhir, 1 Petrus 1 ayat 3. Murid-murid tidak sama lagi, ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh apa? Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Hidup orang Kristen itu penuh pengharapan, saudara. Saudara jangan putus asa hidup di dunia ini. Penuh pengharapan, berbeda dengan orang-orang dunia. Menjadi orang Kristen tidak akan sama lagi sebelum menjadi Kristen.
percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah sama lagi sebelum percaya, ya, karena kita sudah dibawa kepada kehidupan yang baru yang penuh pengharapan oleh karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Kenapa di situ disebutkan karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus? Kenapa coba dikatakan begitu? Karena kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sia semua, sia-sia. Buat apa saya percaya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus juga mati nggak bangkit, sama kayak orang-orang lain. Justru karena Tuhan Yesus bangkit, tidak sama dengan yang lain. Saya mengikut Tuhan Yesus, masuk hidup yang penuh pengharapan, dan saya diubahkan, ya, menjadi ciptaan baru, tidak sama lagi. Karena Tuhan Yesus bangkit, membawa kemenangan, membawa perubahan segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah saudara-saudari yang percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit. Mari kita rayakan. Mari kita rayakan. Haleluya, puji Tuhan, karena Dia sudah bangkit. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah bangkit. Pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, memberitakan kebangkitan Tuhan, supaya orang-orang juga mendengar, percaya, supaya mereka juga mengalami kasih karunia, supaya mereka juga percaya bahwa hanya Yesus yang bangkit. Kubur kosong membuktikan bahwa Dia hidup. Bersyukur Tuhan kalau kami bisa percaya, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga hidup kami diubahkan, tidak pernah sama lagi sebelum kami percaya. Kami bersyukur hidup baru di dalam Tuhan membawa kepada kehidupan yang penuh pengharapan. Biarlah kami hari lepas hari senantiasa memuji, bersyukur, bersukacita senantiasa, memuliakan nama-Mu lewat kehidupan kami. Kami mau serahkan waktu kami, aktivitas kami, segenap keberadaan kami ke dalam tangan pimpinan, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, berani, tidak takut, malu, dan gentar. Kami bersyukur memohon semua ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.